Oke, pada video ini kita akan membahas latihan soal yang terkait dengan hukum Coulomb. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Benda A bermuatan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb terletak sejauh 2 cm dari benda B yang bermuatan listrik sebesar min 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Hitunglah gaya Coulomb yang terjadi antar kedua benda tersebut. Tentukan juga interaksi kedua muatan tersebut. Di sini K-nya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau ada soal seperti ini, tuliskan dulu nih yang diketahui apa aja. Nah, yang diketahui di sini 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, kemudian min 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan 2 cm. Berarti di sini Q1 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2-nya min 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. R-nya 2 cm. Ini kita ubah ke meter, berarti kan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Yang ditanyakan adalah F dan interaksinya ya kan. Oke, kita jawab di sini. Berarti kan kita masukkan nih F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kalikan 3 kali 10 pangkat min 6. Di sini, minnya tidak perlu kalian tulis. Ini hanya untuk menentukan interaksinya itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Karena positif dan muatan keduanya negatif, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Tuh. Kita masukkan R-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratin. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini 4 dan 4 bisa dicoretkan. Berarti tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat min 6 kalikan 3 kali 10 pangkat min 6 per 10 kali pangkat min 4. Nah, ini di sini kalian kalikan dulu. 9 kali 3, 27. Nah, pangkatnya gimana? Pangkatnya itu sebenarnya tinggal penjumlahan sama pengurangan biasa. Berarti 9 kurang 6 kurang 6. Nah, di sini yang per 10 pangkat min 4, pangkat min, kalau dia naik, jadinya plus 4. Gini, jadinya 27 kali 10 pangkat 9 kurang 6 tambah 4. Berarti berapa? Pangkat satuan. Nah, di sini 27 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10. Berarti 27 kali 10 adalah 270 Newton. Nah, interaksinya apa? Karena dia negatif bertemu positif, berlawanan jenis, maka gayanya adalah tarik-menarik. Begitu. Ini nomor 1. Kita lanjut. Latihan soal yang nomor 2. Dua buah muatan terpisah sejauh 3 meter. Jika muatan pertama sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan muatan kedua sebesar 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, tentukan besarnya gaya tolak-menolak kedua muatan tersebut. Oke, kita tulis lagi diketahuinya. Q1 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Q2 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. R-nya 3 meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9
N M kuadrat per C kuadrat. Yang ditanyakan adalah F. Ini sama kayak tadi caranya. Berarti F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 per, di sininya 2 kali 10 pangkat min 9, di sini 6 kali 10 pangkat min 9, R kuadrat, berarti 3 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 9 kalikan 6 kali 10 pangkat min 9 per 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Jadi 9 dan 9-nya dicoret nih. Sisa berapa? Nah, 2 kalikan 6 adalah 12. 12 kali 10 pangkat 9 dikurang 9 dikurang 9. Berapa nih? 12 kali 10 pangkat min 9 Newton. Berarti gaya tolak menolak kedua muatan tersebut adalah 12 kali 10 pangkat min 9 Newton. Kita masuk soal nomor 3. Dua benda bermuatan listrik masing-masing 20 kolom dan 40 kolom. Jika besarnya gaya tolak menolak antar kedua benda tersebut adalah 8 kali 10 pangkat 9 Newton, berapakah besar jarak antar kedua muatan tersebut? Di sini K-nya sudah diketahui. Kita tuliskan diketahuinya. Berarti Q1-nya 20 kolom, Q2-nya 40 kolom. F-nya adalah 8 kali 10 pangkat 9 Newton. Yang ditanyakan adalah besarnya jarak, berarti R. Oke. Kita jawab. Pakai rumus yang tadi. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Masukin F-nya 8 kali 10 pangkat 9. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 20, Q2-nya 40 per R kuadrat yang kita cari. Kan di sini ada 10 pangkat 9, di sini juga 10 pangkat 9 ya. Berarti ini bisa kita coret dong. Habiskan. Nah, berarti tinggal 8 sama dengan 9 kali 20 kalikan 40 per R kuadrat. Ini kita pindahkan. Berarti R kuadrat sama dengan 9 kali 20 kali 40 per 8. Nah, yang bisa dicoret itu kan 40 bagi 8. 5 kan? Berarti R kuadrat sama dengan 9 kali 20 kali 5 adalah 900. Maka R sama dengan akar dari 900. Berapa akar dari 900? Itu 30. Jarak kesatuannya adalah meter. Nah, maka besarnya jarak antar kedua muatan adalah 30 meter. Itu. Kita masuk nomor 4. Dua buah benda bermuatan listrik terpisah sejauh 3 meter dan menghasilkan gaya kolom sebesar 16 Newton. Jika benda pertama bermuatan listrik 2 kali 10 pangkat min 4 kolom, tentukan besarnya muatan listrik pada benda kedua. Berarti ini Q2 yang dicari. Kita tuliskan diketahuinya R-nya 3 meter, kemudian F-nya 16 Newton, lalu benda pertama berarti Q1, 2 kali 10 pangkat min 4 kolom, kemudian yang ditanyakan adalah Q2. Nah, di soal ini kita tidak diketahui K-nya kan, tapi kalian wajib ingat kalau K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat
per C kuadrat. Kita jawab di sini. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Masukkan F-nya 16, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 4, Q2-nya yang dicari per R kuadrat, 3 kuadrat. Berarti 16 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 2 kalikan 10 pangkat min 4 Q2 per 3 kuadrat, itu 9. 9 dan 9 kita coret. Nah, di sini berarti kan 10 pangkat 9 dikalikan 2 kalikan 10 pangkat min 4. Ini kalian bisa jadikan 2 kali 10 pangkat 9 kurang 4, 5. Oke, lanjut kalikan Q2. Yang kita cari adalah Q2. Berarti Q2 sama dengan 16 per 2 kali 10 pangkat 5. 16 bagi 2. Berarti di sini 8 kan. Nah, di sini 8 kalikan 10 pangkat 5 yang di bawah ini dinaikkan. Nah, yang pangkatnya positif jadi negatif. Makanya jadinya hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5 kolom. Berarti besarnya muatan kedua itu adalah 8 kali 10 pangkat min 5 kolom. Gitu. Next, nomor 5. Gaya tarik yang dihasilkan oleh dua muatan terpisah sejauh 2 meter adalah 32 Newton. Jika jaraknya diubah menjadi 2 kali semula. Jaraknya diubah 2 kali semula. Semulanya 2 meter. Tentukan gaya tariknya sekarang. Nah, kalau soal seperti ini berarti kan soal tentang perbandingan ya. Perbandingan dari gaya kolom. Di sini kalian harus tahu nih. Ternyata di soal ini ada dua kondisi. Kondisi pertama yang jaraknya 2 meter, kondisi yang kedua yang jaraknya diubah 2 kali dari jarak semula. Berarti kita nulis diketahuinya, di sini 2 meter adalah R1. Nah, R1 2 meter, F1-nya adalah 32 Newton. Jika jaraknya diubah menjadi 2 kali semula, berarti R2 itu 2 kalinya R1. Karena R1-nya 2 meter, berarti kita masukkan 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 meter. R1-nya 2 meter. Kalau misalnya nanti ada soal, R1-nya 5 meter, berarti ketika dia minta dijadikan 2 kali semula, 2 kali 5, gitu. Tergantung dari ceritanya di soal itu gimana. Yang ditanyakan adalah gaya tariknya sekarang, berarti F2. Nah, di sini kita masih menggunakan persamaan di hukum kolom yang F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi di sini kita buat perbandingan F1 per F2 sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat per K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Karena muatannya di soal tidak ada perubahan kan di sini, yang berubah itu hanya jaraknya, maka ini bisa kita coret dong. Kan muatannya sama. Nah, berarti tinggal F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Di sini akan menjadi F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, persamaan ini nih yang kita gunakan jika ada perbandingan soal seperti ini.
langsung bisa pakai cara ini, Bi. Jadi kalian pakai F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat gitu. Kita masukkan ya ke sini. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1-nya di soal 32. F2 yang kita cari R2 kuadrat. Berarti kan R2-nya itu 4 dikuadratkan. R1-nya 2 dikuadratkan. Dari sini nih, jangan lupa yang diketahuinya. Nah, 32 per F2 sama dengan 4 kuadrat itu 16, 2 kuadrat itu 4. 16 bagi 4, 4. Maka kita masukkan F2 sama dengan silang, jadinya 32 per 4. 32 bagi 4 berapa? 8. Maka gaya tarik sekarang itu ketika jaraknya diubah menjadi 2 kali semula adalah 8 Newton. Ini soal nomor 5, caranya seperti ini. Next, soal nomor 6. Dua buah benda tarik-menarik dengan gaya 50 Newton terpisah sejauh R. Oh, di sini jaraknya cuma dikasih tahu R aja. Jika jaraknya diubah menjadi 5 kali semula, tentukan gaya tarik-menariknya sekarang. Oke, kita tuliskan lagi diketahuinya. Sama seperti nomor 5 tadi, ini soal tentang perbandingan. Ketika dia terpisah sejauh R, F-nya adalah 50 Newton. Nah, kondisi keduanya, jaraknya itu diubah 5 kali semula, 5 kali R. Gayanya jadi berapa? Gitu. Kita masukkan F1-nya 50 Newton. R1-nya, karena di soal cuma dibilang R aja, ya kita tulis R. Nah, di sini jaraknya diubah menjadi 5 kali semula, berarti R2 sama dengan 5 kalinya R1. Karena R1-nya R, kita jadikan 5 kali R. Nah, yang diketahuinya cukup ini aja, kemudian yang ditanyakan adalah F2-nya. Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau di soal perbandingan ini, bisa langsung menggunakan persamaan yang F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kalian bisa langsung nulis pakai cara ini aja. Nah, masukkan F1-nya 50. F2-nya yang dicari. R2 kuadrat. R2-nya 5R. Berarti 5R dikuadratkan. Per R1 kuadrat, R kuadrat. Nah, 50 per F2 sama dengan 5R kuadrat, berarti 25R kuadrat per R kuadrat. Di sini R kuadrat sama R kuadrat kita coret. Maka F2-nya sama dengan 50 dibagi 25. 50 bagi 25 berapa? 2 Newton. Jadi, ketika jaraknya diubah menjadi 5 kali semula, maka gaya tarik-menariknya jadi 2 Newton. Oke, sampai sini silahkan kalian pahami, kalian catat di buku tulis kalian. Jika masih ada yang kalian bingung, silahkan bertanya ke ibu, bisa chat pribadi ataupun tanya di grup kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.